Selamat pagi. Jadi pada pertemuan ini kita akan belajar tentang reaksi perisiklik sebagai bab 5 dari mata kuliah Kimia Organik 3. Reaksi perisiklik merupakan reaksi kimia yang melibatkan pembentukan ikatan secara simultan melalui sebuah keadaan transisi berbentuk siklik yang melibatkan dilokalisasi elektron. Jadi reaksi perisiklik itu transition state-nya harus siklik, ada pembentukan ikatan dan pemutusan secara simultan, dan transition state-nya itu melibatkan elektron yang terdilokalisasi dalam sistemnya. Kombinasi dari steps ini, tahapan ini, walaupun terlihat seperti complicated, namun sebenarnya merupakan satu proses reaksi atau a concerted reaction, di mana intermediate-nya ini sebenarnya adalah hasil imajinasi kita yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sehingga seolah-olah reaksinya satu tahap tanpa pembentukan intermediate, seperti reaksi substitusi nukleofilik atau mekanisme penataan ulang yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Reaksi perisiklik ini biasanya paling sederhana adalah melibatkan siklisasi dari poliena terkonjugasi. Jadi alkena itu terdapat 3 sistemnya dalam elektron P. Yang pertama adalah alkena atau poliena terkonjugasi, di mana ikatan P dan ikatan sigma itu teratur berselang-seling. Yang kedua adalah sistem poliena terakumulasi, artinya ikatan P itu biasanya berada pada ujung terminal sebelah kanan atau sebelah kiri atau keduanya. Dan yang ketiga adalah sistem poliena yang terisolasi. Artinya ikatan P-nya ini tidak membentuk pola yang teratur seperti pada terkonjugasi. Misalnya ada ikatan P, lalu diikuti 2 ikatan sigma, lalu 1 ikatan P, lalu 3 ikatan sigma, lalu 1 ikatan P, lalu 1 ikatan sigma. Jadi tidak ada pola yang bisa ditemukan dalam poliena terasimilasi. Nah, poliena terkonjugasi ini karena memiliki sistem yang teratur, maka bisa terjadi dilokalisasi elektron sebagai salah satu syarat dalam reaksi perisiklik tersebut. Mengapa konjugasi itu menjadi penting? Karena ketika satu ikatan P itu rusak, maka ikatan P itu sebenarnya tidak betul-betul putus, tapi hanya mengganti posisi menjadi ikatan sigma yang baru dalam senyawa siklik yang dihasilkan. Nah, reaksi perisiklik ini penting karena merupakan reaksi stereospesifik yang menghasilkan produk dengan stereokimia tertentu yang tergantung pada orbital atom daripada senyawa reaktan. Sebenarnya pada reaksi penataan ulang sudah kita pelajari beberapa reaksi perisiklik seperti penataan ulang Claisen dari sebuah alil dan aril ether. Ketika ikatan ini menjadi ikatan P di sini, sama-sama ikatan P, ikatan sigma ini berubah menjadi ikatan P dan ikatan P di sini berubah menjadi ikatan sigma, maka sesungguhnya hanya terjadi pergeseran elektron saja, namun pergeseran ini membentuk suatu produk yang baru, di mana dari alil, ini adalah gugus alil, CH2CH, CH2O, dan gugus aril artinya gugus aromatik, biasa juga disebut dengan gugus fenil, sekarang menjadi senyawa tidak aromatik karena cincin bensinnya rusak dan menghasilkan senyawa keton atau senyawa ya.
Dan keton ini memiliki gugus alil pada posisi 2 atau seolah-olah orto untuk sistem aromatik. Nah, tautomerisasi senyawa ini menghasilkan orto alil fenol. Senyawa pertamanya adalah senyawa eter, sekarang menjadi senyawa fenol. Yang kedua adalah contoh dari penataan ulang Claisen adalah reaksi dari alil vinil eter. Alil berarti gugus ini CH2 CH CH2, gugus vinil itu artinya CH2 CH. Jadi vinil itu artinya C pada alkena ini mengikat sesuatu, sedangkan alil itu C di sebelahnya alkena yang mengikat sesuatu. Jadi alil itu adalah C di sebelah alkena mengikat sesuatu, sedangkan vinil itu C alkena itu sendiri memegang sesuatu. Nah, ketika reaksi ini dipanaskan atau disinari dengan cahaya, maka elektron Pi di sini akan menjadi ikatan sigma di sini, ikatan Pi di sini akan menjadi ikatan Pi di sini, dan ikatan sigma di sini akan menjadi ikatan Pi di sini. Sehingga dihasilkan senyawa gamma delta, senyawa karbonil tidak jenuh. Posisi alfa itu berarti pada posisi sebelah karbonil, beta adalah sebelahnya alfa, gamma sebelahnya beta, dan delta adalah sebelahnya gamma. Contoh yang lain adalah reaksi penataan ulang Cope. Reaksi penataan ulang Cope ini intinya sama dengan penataan ulang Claisen, bahwa ikatan Pi di sini menjadi di sini, sigma ini menjadi Pi, Pi menjadi sigma, membentuk 1,5 diena yang baru. Di mana pertama, metil ini ada pada posisi ujung, tidak ada cabang sama sekali dalam senyawa A. Namun pada senyawa B ini metil menjadi posisi cabang pada karbon nomor 3, 1, 2, dan 3. Nah, ini merupakan senyawa yang baru. Nah, semuanya itu sebenarnya hanya penggantian secara simultan, tadi dikatakan ikatan Pi dalam pembentukan dan pemutusan secara concerted atau secara satu tahap. Contoh lain adalah senyawa triena terkonjugasi. Ketika ikatan Pi ini menjadi ikatan sigma, Pi menjadi Pi, Pi menjadi Pi bergeser, maka akan dihasilkan senyawa siklohexadiena. Lalu juga bisa juga ketika diena, dalam kasus ini adalah 1,3 butadiena dalam posisi cis. Ketika senyawa ini dipanaskan, maka ikatan Pi di sini akan menjadi ikatan sigma menghubungkan karbon-karbon terminal, dan Pi di sini akan bergeser menjadi senyawa siklobutena dalam pemanasan. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika triena terkonjugasi ini dipanaskan, maka siklohexadiena ini lebih cenderung terbentuk, ditandai dengan panah yang lebih panjang. Karena memang senyawa siklohexadiena lebih stabil, senyawa siklik 6 itu memang senyawa yang stabil. Namun ketika diena butadiena ini dipanaskan, walaupun siklobutena ini terbentuk, namun selama proses reaksi siklobutena ini bisa mengalami dekomposisi kembali menjadi conjugated diena, karena cincin 4 ini sebenarnya tidak begitu stabil. Kita perlu mengingat lagi tentang kestabilan senyawa siklik, karena reaksi perisiklik ini melibatkan struktur-struktur senyawa siklik. Pada pertemuan lalu kita juga belajar tentang senyawa heterosiklik, di mana dalam struktur sikliknya terdapat atom-atom hetero. Reaksi perisiklik ini sebagian besar bahannya saya ambilkan dari mata kuliah dari Prof. Krishna, adalah lagi-lagi adalah redistribusi siklik
di mana pembentukan ikatan dan pemutusan itu terjadi through a concerted process without intermediate, jadi satu tahap reaksi. Secara umum ada 5, yaitu sikloadisi, sigmatropik, keletropik, group transfer, dan elektrosiklik. Namun sepertinya pada pertemuan ini hanya akan dibahas untuk sikloadisi, sebagian sigmatropik, dan sebagian elektrosiklik. Reaksi sikloadisi ini berarti menghasilkan senyawa siklik yang baru atau menghasilkan struktur cincin yang baru. Biasanya diberi nama dengan dalam kurung siku, harus siku, A plus B, kurung siku tutup. A dan B menunjukkan jumlah atom yang mengandung elektron P. Sebagai contoh bisa 2 tambah 2, 4 tambah 2, dan seterusnya. 3 kelas penting dalam reaksi sikloadisi adalah reaksi Diels-Alder, ini biasanya 4 plus 2, reaksi sikloadisi 1,3 dipolar, dan reaksi sikloadisi 2 plus 2. Reaksi Diels-Alder kita masuk yang pertama, ditemukan oleh Profesor Otto Diels dan muridnya Kurt Alder pada tahun 1928. Dan mereka berdua mendapat hadiah Nobel pada tahun 1950. We explicitly reserve for ourselves the application of the reaction developed by us to the solution of such problem. Jadi mereka mencoba mempelajari beberapa reaksi organik dan mereka menemukan satu pola yang konsisten, satu pola yang ideal, di mana ketika ada suatu DNA direaksikan dengan suatu dienofil, maka akan terbentuk struktur inti sikloheksena. Jadi reaksi Diels-Alder merupakan reaksi antara DNA terkonjugasi, harus terkonjugasi. Ada ikatan P, satu ikatan sigma, satu ikatan P, dan dienofil. Dienofil ini merupakan alkena yang biasanya memiliki gugus penarik elektron. Nah, ini merupakan metode sintesis yang sangat efektif dalam pembentukan senyawa-senyawa dengan gugus fungsi atau cincin sikloheksena. Strukturnya mekanisme reaksinya mirip, di mana ikatan P ini menjadi ikatan sigma berwarna merah, P di sini berubah menjadi P di tengah, P di pojok menjadi ikatan sigma merah bagian bawah. Mirip dengan Claisen dan penataan ulang Coe. Diels-Alder lagi ini bisa diklasifikasi lagi menjadi reaksi normal 4 plus 2. Kenapa 4 plus 2? Karena tadi DNA itu mempunyai jumlah ikatan P2, artinya ada 4 elektron, dan dienofil memiliki satu ikatan P, artinya 2 elektron. Nah, DNA ini diketahui sebagai sumber senyawa dengan densitas elektron yang tinggi atau senyawa kaya elektron, sedangkan dienofil ini merupakan senyawa miskin elektron atau densitas elektronnya rendah. Ada juga inverse electron demand, artinya dibalik, DNA-nya yang elektron pur, yang miskin elektron, dienofilnya malah yang kaya elektron. Ini inverse dari Diels-Alder. Dan bisa juga hetero, artinya heteroatom bisa menjadi satu bagian dari DNA atau dienofil atau keduanya. Syarat DNA itu dapat digunakan adalah boleh rantai terbuka atau boleh juga siklik. Namun syarat yang penting adalah harus kaya elektron. Dan biasanya supaya hal itu terjadi dipasang gugus pendonor elektron.
Sebagai contoh, open diene, DNA terbuka atau DNA alifatik, ini bisa dalam posisi konformasi cis, bisa juga dalam posisi trans. Trans ini biasanya stabil sehingga tidak begitu reaktif. Kalau tidak begitu reaktif, berarti tidak mampu untuk bereaksi dengan mudah karena strukturnya sudah stabil. Sehingga dalam reaksi Diels-Alder yang dipakai adalah cis dari butadiena karena double bond ini merupakan cis satu sama lain. Dilihat pada ikatan merah ini, ikatan P yang pertama dan P yang kedua ini berada pada sebelah kanan semua, berada pada sisi yang sama sehingga dikatakan cis. Kalau ikatan P tersebut satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, maka disebut trans karena keduanya berseberangan. DNA ini harus mengadop sistem cis supaya reaktivitasnya tinggi, dan siklik DNA merupakan senyawa yang sangat reaktif. Kenapa dikatakan sangat reaktif? Karena strukturnya terkunci. Ketika melihat butadiena di sebelumnya, cis dan trans itu dalam posisi keseimbangan. Cis bisa berubah menjadi trans, trans bisa berubah menjadi cis, tergantung pada kondisi reaksi. Tapi semisal pada senyawa siklopentadiena ini, maka tidak bisa DNA ini berganti dengan mudah, karena sudah terkungkung dalam struktur sikliknya. Begitu juga siklohexadiena, begitu juga furan, begitu juga untuk senyawa ini. Senyawa ini sudah tidak bisa berubah konformasi lagi. Sehingga cis senyawa ini tidak perlu dikatakan cis, karena memang tidak mungkin berubah-ubah, merupakan senyawa yang sangat reaktif. Sedangkan siklik DNA dalam posisi trans, misalnya dalam bentuk ini, trans, ini juga trans, ini juga trans, tidak reaktif, tidak dapat bereaksi dengan reaksi Diels-Alder. Senyawa DNA dapat dibentuk dari reaksi-reaksi coupling Hex, enin metatesis, reaksi Shapiro, maupun reaksi organomagnesium. Sebagai contoh untuk reaksi Hex, yang pertama sikloheksanon direaksikan dengan anhidrida triflat untuk menghasilkan senyawa intermediate ini, yang kemudian direaksikan dengan senyawa vinilik RCHCH2 dengan katalis palladium menghasilkan senyawa di sebelah ini. Nah, kita lihat warna merahnya ini merupakan DNA dalam posisi cis. Begitu juga senyawa alkuna dari R ini menggunakan katalis groups, maka akan terjadi reaksi metatesis di mana siklik ini 1, 2, 3, 4, 5 akan membentuk satu cincin yang baru, dan ikatan alkuna ini akan menjadi ikatan alkena. Nah, ini juga terkunci, tidak mungkin bisa berganti dengan mudah. Lalu yang ketiga adalah senyawa sikloheksenon. Ada alkena dan ada keton. Ketika direaksikan dengan tosil hidrasin, lalu metilitium, maka akan bereaksi di mana jadi pelepasan air H2CH2 di sini dan O di sini, maka akan menjadi senyawa alkena ini. Dan senyawa basa daripada enon ini ketika direaksikan dengan basa, maka bisa juga terjadi perubahan konformasi dari senyawa keton menjadi senyawa enol. Yang terakhir bisa juga dari senyawa keton dengan senyawa organomagnesium bromida, maka akan terbentuk senyawa yang di tengah ini. Lalu ketika didehidrasi, H2O ini akan lepas membentuk senyawa daripada
butadiene. Senyawa dienofil memiliki beberapa requirement persyaratan juga. Boleh cincin terbuka, alifatik atau cincin tertutup, dan biasanya supaya dienofil tersebut menjadi miskin elektron, biasanya digunakan substituen gugus penarik elektron. Sebagai contoh, senyawa propanol, senyawa ini, dan semuanya. Ada gugus-gugus elektron withdrawing, yaitu CHO, nitro, sulfo, ester, cyano, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk sikliknya, misalnya dipasangkan gugus ester, atau gugus keton, atau gugus ester siklik, lakton, maupun senyawa hidrokinon. Nah, seperti yang saya katakan tadi, reaksi Diels-Alder ini merupakan reaksi yang sangat stereospesifik. Stereospesifik berarti reaksi itu hanya akan memberikan suatu produk dengan stereokimia tertentu, R saja atau S saja, plus saja atau min saja, D saja atau L saja. Penentuan RS ini tentunya perlu ditinjau kembali menggunakan aturan Kan-Ingold-Prelog. Reaksi Diels-Alder ini biasanya terjadi dari overlapping tumpang tindih dari orbital P dari diena dan dienofil secara tegak lurus terhadap bidang atom karbon. Ini penting untuk dicatat karena harus tegak lurus orbital P-nya terhadap bidang atom karbon itu. Ketika DNA yang diberikan itu bereaksi secara perpendikular, secara tegak lurus, maka bisa ada dua kemungkinan, yaitu merupakan sisi atas maupun sisi bawahnya. Nah, karena ada dua sisi yang mungkin selama orientasi antar orbital diena dan dienofil itu, maka cukup logis apabila setelah reaksi didapatkan campuran rasemat. Biasanya R atau S atau campurannya gitu. Dan komposisi 1:1. Nah, karena kata kunci dari reaksi Diels-Alder ini adalah pada tumpang tindih orbital P, maka kita perlu mengingat tinjuan orbital molekul frontier dalam reaksi kimia organik. Orbital molekul berarti adalah gabungan kombinasi linier daripada orbital-orbital atom menyusunnya. Nah, di dalam kimia anorganik dan kimia material mungkin ada beberapa yang familiar dengan pita valensi maupun pita konduksi. Namun karena senyawa organik ini merupakan senyawa tunggal, biasanya bukan disebut sebagai pita, tapi sebagai orbital. Karena memang letaknya dapat diprediksi dengan pasti. Berbeda dengan pita, merupakan gabungan dari orbital-orbital suatu daerah tertentu. Orbital itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah orbital HOMO, yaitu orbital di mana elektron itu menempati pada posisi orbital tertinggi, dan LUMO adalah posisi orbital kosong terendah dalam suatu molekul. Highest occupied molecular orbitals dan lowest unoccupied molecular orbitals. Secara umum, orbital yang terisi dari molekul yang berbeda akan saling tolak-menolak. Sedangkan orbital yang terisi dan orbital yang tidak terisi itu bisa berinteraksi satu sama lain. Nah,
Pendekatan orbital molekul frontier menyederhanakan reaktivitas senyawa reaksi perisiklik biasanya terjadi antara interaksi dari HOMO suatu molekul dengan LUMO dari molekul yang lain. Sebagai contoh, ini adalah orbital molekul daripada diene dan ini adalah orbital molekul dari dienophil. Orbital molekul dari diene ini ada merupakan C1, C2 sebagai ikatannya, orbital ikatannya, dan C3 dan C4 sebagai orbital anti ikatannya. Orbital anti ikatan ini biasanya tidak diisi karena memang akan memperlemah ikatan. Nah, pada diene ada 4 elektron pi atau 2 ikatan pi sehingga seperti orbital molekul pada lazimnya 2 elektron akan menempati pada posisi terendah dan diikuti dengan posisi yang lain. Jadi pada kasus ini orde ikatannya adalah 4 dikurangi 0 dibagi 2 yaitu 2. Cocok dengan diene. Untuk dienophil hanya ada 1 ikatan pi, maka posisinya diisi pada orbital pi. Sedangkan pi starnya tidak terisi. Posisi elektronik ini akan berbeda ketika diberi cahaya atau sinar. Kondisi dari elektron pada orbital C2 ini akan berubah. Elektron dengan spin orbital setengah akan tetap, sedangkan elektron pada orbital di mana elektron itu memiliki spin min setengah ini akan berganti spin menjadi plus setengah pada senyawa DNA, memberikan 2 elektron tak berpasangan. 2 elektron tak berpasangan ini berada pada orbital C3 star dan orbital C2 ikatan. Nah, dalam dienophil ini, pada posisi fotokimia, maka 2 elektron ini akan berganti, satu tetap di sini, yang S min setengah ini akan berganti menjadi setengah. Nah, 2 elektron tidak berpasangan, 2 elektron tidak berpasangan, maka 2 elektron itu bisa membentuk ikatan yang baru. Oleh karena itu, sebagai contoh pada ini, karena ada 2 elektron tidak berpasangan dan 2 elektron tidak berpasangan, ini juga demikian, maka bisa bergabung, berinteraksi satu sama lain, membentuk senyawa siklik yang baru. Nah, stereokimia dari diene dan dienophil ini tetap tidak mungkin berubah. Jadi kalau reaktannya misalnya H merah ini berada posisi yang sama, maka pada produk H merah ini juga akan ada posisi yang sama, yaitu garisnya sama-sama tebal ke atas, mendekati kita. Ketika H biru ini berada pada posisi yang menjauhi, maka pada produknya pun akan terdapat pada posisi yang menjauhi. Begitu juga pada dienophilnya. Ketika H yang biru ini dalam satu sisi, maka keduanya akan dalam satu sisi. H merah dalam satu sisi, maka keduanya juga akan dalam satu sisi. Nah, ada satu aturan bahwa inside substituen, apa itu inside substituen? Yaitu substituen yang berada pada posisi ini, maka biasanya akan menjadi konfigurasi beta dalam produk. Sedangkan outside substituen ini akan menjadi posisi alpha. Alpha ini biasanya ditandai dengan garis putus-putus karena membelakangi kita, dan beta ini mendekati kita dengan garis yang tebal. Ketika direaksikan dengan dienophil dalam kasus ini senyawa diester, maka ikatan pi di sini akan berganti menjadi ikatan sigma. Pi di sini akan berganti menjadi sigma, pi di sini akan bergeser ke sini membentuk senyawa ini. Ya, dalam senyawa ini metil dalam posisi yang sama-sama lurus, mereka akan sama-sama berada dalam satu orientasi. H dalam posisi inside akan berada pada posisi yang
satu orientasi. Nah, bagaimana kita membayangkan hal ini? Sebagai contoh adalah senyawa ini, ketika dua senyawa ini berinteraksi, maka interaksinya akan terjadi seperti ini, karena tadi kita lihat ada dua elektron pada orbital P yang tidak berpasangan pada diena dan elektron pada orbital P dari dienofil yang tidak berpasangan. Ketika terjadi reaksi begini, maka H ini akan berada posisi atas dan metil ini akan berada posisi menyamping. Itu juga yang dengan yang sama. Nah, ini kalau dilihat dari atas, mata kita dilihat dari sini, maka H ini akan berada pada posisi yang mendekati kita dengan garis tebal, dan metil ini pada posisi sebaliknya. Nah, reaksi tumpang tindih ini tentunya bisa terjadi ketika overlap itu tadi kita lihat bahwa memberikan inside dan outside tertentu dari sudut pandang daripada dienanya, maka bagaimana dari sudut pandang dienofilnya? Ada disebut bidang endo, ada juga disebut dengan bidang exo. Bidang endo ini adalah ketika substituen dalam dienofil itu, di mana substituennya itu biasanya merupakan elektron, gugus penarik elektron, ketika berada pada posisi mendekati ikatan pi daripada diena, maka dinamakan posisi endo. Ketika menjauhi disebut posisi exo. Nah, dalam posisi endo ini, maka orbit elektron-elektron yang tidak berpasangan itu bisa bereaksi, demikian juga pada posisi ini tidak masalah, selama fase orbitalnya adalah sama. Sebagai contoh, ketika dalam senyawa ini, diena ini dengan propanal, didekati dari kacamata endo, maka akan terbentuk interaksi seperti ini, membentuk ikatan seperti ini, H ini dalam posisi inside, dan fenil dalam posisi outside, maka akan dihasilkan senyawa ini. Di mana baik fenil maupun gugus aldehid berada pada posisi menjauhi pandangan kita. Namun ketika posisi exo yang digunakan, maka aldehidnya nanti akan berada pada posisi mendekati kita, posisi trans terhadap gugus fenil. Nah, terdapat aturan dari Alder untuk posisi endo biasanya lebih disukai daripada exo. Kenapa? Karena ada secondary orbital interaction dari gugus elektron withdrawing itu dengan sistem dienanya. Berbeda ketika dalam posisi exo tidak ada secondary orbital overlap. Nah, regiokimia dari senyawa Diels-Alder ini ternyata juga dipengaruhi oleh gugus alkil pada posisi 1, bisa juga pada posisi 4, atau gugus alkil pada posisi 2, bisa juga pada posisi 3. Sebagai contoh, ketika pada posisi 1, maka dapat dihasilkan senyawa 1,2 ketika EWG-nya berada pada posisi di atas. Namun ketika ini kita balik dienofilnya, maka akan didapatkan posisi pada 1,3 dan ternyata tidak terbentuk. Hampir selalu mainly produk 1,2 yang terbentuk. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada posisi 1,2, posisi center electron rich dan center electron deficient ini berada pada satu fase yang tepat. Kenapa ini dikatakan electron rich? Karena ada donasi dari gugus R ini, gugus pendorong elektron ini melalui sistem induksi. Dengan EWG ini menarik melalui sistem induksi sehingga ini paling ditinggalkan dan ini paling diberi. Keduanya ini kan cocok sehingga
akan dihasilkan produk pada posisi 2. Connect the electron-rich center of diene to electron-deficient center of dienophyll. Namun ketika substituen R itu berada pada posisi 2, maka bisa jadi pada posisi 1,4 atau tetap 1,3. Nah, ternyata ketika elektron rich center itu pada senyawa 2 substituted diene, posisinya berada di sini. Kenapa? Lebih dekat dengan gugus R. Sedangkan EWG tetap menarik melalui endoksi sehingga elektron deficient centernya ada di sini. Oleh karena itu, posisi 1,4 ini menjadi disukai ketika R-nya berada pada posisi 2. Kita perlu juga memperhatikan efek simetri daripada orbital molekul. Diena, cisdiena merupakan senyawa dengan poin grup C2V. Tentunya kita perlu melihat dan mengingat mata kuliah kimia anorganik, simetri, dan teori grup untuk menentukan dan memahami kenapa senyawa cisbutadiena memiliki poin simetri C2V. Ada sigma V dan lain-lainnya. Saya tidak akan bahas di sini, akan jadi terlalu lama. Dan senyawa dienofil ini memiliki poin simetri C2. Keduanya ini merupakan memiliki satu bidang simetris yang bisa membelah molekul tersebut. Dan kesimetrisan itu tetap terjaga dalam baik orbital atom reaktannya maupun orbital molekul produknya. Ingat, orbital molekul merupakan gabungan daripada orbital-orbital atom melalui suatu kombinasi linier. Pada senyawa ini, pada senyawa atas misalnya, bisa kita bahas ada psi1, psi2, psi3, psi4, dan dienofil ini memiliki ikatan pi dan pi star. Ketika digabung, jumlah orbitalnya tetap harus 6. 3 orbital ikatan, 3 orbital anti-ikatan, 3 orbital ikatan, 3 orbital anti-ikatan. Orbital ikatannya apa saja? Ada yang merah ini, ada 2 ikatan sigma dan 1 ikatan P. Maka orbital anti-ikatannya juga demikian. 1 P star dan 2 sigma star. Ketika kita melihat reaksi Diels-Alder, maka kita perlu melihat dengan seksama mana yang diena, mana yang dienofil. Apalagi kalau reaktannya adalah senyawa tunggal, di mana senyawa tersebut memiliki gugus diena sekaligus dienofil. Selain itu, kita juga harus memperhatikan inside dan outside substituen, juga exo dan endo. Dan harus memperhatikan simetri orbitalnya juga. Secara umum inti dari Diels-Alder adalah itu. Contohnya, ketika ada senyawa ini, di mana metilnya ini satu inside, satu outside, maka produknya akan memberikan senyawa trans metil yang juga demikian. Demikian juga ini pada posisi sebelah kanan, maka dia akan ada dalam posisi bawah. Ini dalam posisi outside, maka akan ada di bawah. Ini sebelah kanan, maka akan ada di bawah. Dan posisi 1-2 lagi-lagi disukai daripada posisi 1-3. Jadi apabila kita perhatikan dengan baik, posisi inside ini selalu pada posisi garis putus-putus. Posisi outside ini yang segaris ini selalu dalam posisi garis tebal. Nah, untuk dienofilnya, apabila gugusnya berada di sebelah kanan, maka akan mempunyai orientasi membelakangi kita. Apabila dia ada di sebelah kiri, maka akan mendekati kita. Itu perlu dicatat dengan baik. Contohnya yang lain adalah reagen Diena Danishevsky.
Ketika direaksikan dengan senyawa akrilat, maka akan terbentuk karena dia dalam posisi outside, maka dia akan dalam posisi belakang. Karena dia di kanan, maka posisi belakang dan senyawa ini terbentuk. Lagi-lagi 1,2 bukan 1,3. Bagaimana kalau ada reaksi keduanya sudah siklik? Maka akan menghasilkan sistem bisiklik, di mana terdapat 3 struktur siklik. 1 dari reaktan, 1 dari reaktan, dan 1 hasil dari Diels-Alder. Sebagai contoh, ketika senyawa ini direaksikan, maka bisa menjadi 2 intermediate. Karbonilnya berada di bawah, pada posisi aksial, atau karbonilnya dalam posisi ekuatorial. Nah, kita ingat bahwa posisi endo ini lebih disukai. Kenapa? Karena ada interaksi antara gugus karbonil dengan elektron P di sini, menghasilkan senyawa ini. Karena ini adalah posisi di kanan, menghasilkan senyawa produk ini dengan stereo kimia yang sudah terkunci dan tertentu. Demikian juga ketika senyawa sikliknya sudah ada 3, maka nanti akan menjadi ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Dan lagi-lagi posisi endo ini lebih disukai karena ada interaksi tambahan dalam orbital molekulnya. Bagaimana melihat sintesis ekuivalen? Kalau hanya mereaksikan mungkin mudah, namun ketika ada suatu senyawa siklik, bisakah kita menebak apakah DNA yang harusnya digunakan dan mana dienofil yang harusnya digunakan? Nah, ini disebut sebagai strategi sintesis ekuivalen. Pada pertemuan depan kita akan belajar tentang sintesis senyawa organik dan sintesis asimetrik. Biasanya digunakan seperti misalnya alfa-kloro-akrilonitril maupun nitroetilen atau nitroetena. Contohnya, ketika ada satu senyawa siklik seperti ini, maka tinggal kita putus ikatan di sini dan ikatan di sini membentuk senyawa siklopentadiena dan senyawa ketena. Ini disebut senyawa ketena. Dan ketena ini bisa dibentuk dari nitroetilen ataupun senyawa nitril ini. Nah, misalnya ketika ini direaksikan, contohnya untuk nitro, maka akan dihasilkan senyawa ini. Sudah bisa dipahami, saya pikir. Ketika kloro ini digunakan, maka akan dibentuk senyawa ini. Nah, senyawa ini, gugus nitro ini bisa dihilangkan dengan reaksi NOF, membentuk senyawa produk yang diinginkan. Maupun senyawa kloro ini bisa dieliminasi dengan menggunakan KOH dalam pelarut DMSO untuk membentuk senyawa produk yang diinginkan. Contoh yang lain adalah penggunaan vinyl sulfon. Ketika senyawa ini didiskoneksi di sini dan di sini, maka akan menjadi senyawa ini dan ini. Senyawa ini bisa digunakan dari senyawa vinyl sulfon. Nah, reaksi dari ini akan menghasilkan senyawa intermediate ini. Ketika direaksikan natrium amalgam, gugus sulfonat ini akan putus, membentuk senyawa produk yang diinginkan. Contoh yang lain lagi adalah sintesis senyawa ini. Ini bisa diputus di sini menjadi senyawa ini dan asetilen. Asetilen ini bisa didapatkan lagi-lagi dari vinyl sulfoxide. Vinyl sulfoxide ini apabila direaksikan dengan siklopentadiena akan menghasilkan senyawa ini dan dekomposisi termal dari senyawa sulfoksida ini akan menghasilkan senyawa target yang diinginkan. Apalagi contoh lain yang terakhir adalah sintesis senyawa siklik ini. Ketika diputus pada posisi ini dan posisi ini, maka akan didapatkan senyawa ini dan senyawa propadiena. Propadiena ini bisa didapatkan dalam vinyl fosfonium salt melalui reaksi Wittig antara vinyl klorida dengan trivinyl fosfin. Reaksi dari keduanya dalam kondisi panas akan menghasilkan senyawa intermediate fosfin. Ketika menggunakan basa dan senyawa formaldehyde,
akan didapatkan senyawa produk yang diinginkan. Reaksi tersebut mudah karena kita tidak perlu mempertimbangkan daripada reaksi-reaksi secara stereokimia, tapi akan menjadi sedikit menantang ketika senyawa tersebut yang kita ingin sintesis memiliki karbon kiral atau pusat kiral seperti senyawa ini ataupun senyawa ini. Nah, bagaimana cara untuk mendesain supaya produk tersebut dapat diperoleh dengan stereokimia yang tepat dan rendemen yang besar? Nah, ini kita perlu mempertimbangkan konsep-konsep dalam stereokimia. Beberapa contoh misalnya kita harus memperhatikan stereo kontrolnya, kita sebagaimana mungkin mengatur kondisinya dalam kondisi yang normal, kondisi yang lunak, tanda kutip, atau mild condition, supaya tidak terjadi campuran rasemat. Sebisa mungkin kondisi proses sintesisnya murah dan enantiomernya sudah tersedia secara komersial. Sebagai contoh, senyawa-senyawa yang sering digunakan adalah untuk senyawa ini misalnya bisa digunakan senyawa oxazoldinon, evan oxazoldinon, bisa juga menggunakan senyawa Kore 8 fenil mentol maupun opolzer sultam. Ini merupakan senyawa-senyawa yang bisa mengontrol pusat kiral daripada senyawa yang diinginkan. Contoh yang lain adalah reagen evan. Ketika direaksikan dengan Me2Al klorida, maka akan mendapatkan satu struktur yang tepat seperti ini. Nah, karena gugus isopropil ini berada pada posisi bawah, sudah terlindungi bottom phase shielded by isopropyl group, maka siklopentadiena harus menyerang dari posisi atas saja. Maka siklopentadiena ini bereaksi dengan ini pada posisi atas, maka akan dihasilkan senyawa tertentu yang isomernya terkontrol. Lalu ikatan amida ini bisa diputus dengan penggunaan reagen litium. Nah, lagi-lagi ini menjadi penting karena reagen ini menghalangi reaksi dari posisi bawah, sehingga reaksinya memiliki stereokimia tertentu. Sangat mungkin reaksi Diels-Alder itu terjadi secara intramolekuler. Dikatakan intramolekuler karena DNA dan dienofilnya ini ada dalam satu molekul yang sama ketika bereaksi membentuk satu fused bicyclic system. Dikatakan fuse karena menempel. Bisa juga ketika DNA dan dienofilnya ini bereaksi membentuk bridge bicyclic system. Artinya ada jembatan di sini yang menghubungkan sistem bicyclic 1 dan sistem bicyclic 2. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena kita bisa membentuk senyawa heterosiklik cincin ganda dari satu molekul saja. Ketika kita ingat Falkner sintesis, ada sintesis Fischer-Indol dan sebagainya, ada banyak reaktan yang digunakan dan ada beberapa tahapan reaksi yang diperlukan. Tapi dengan Diels-Alder ini, maka hanya satu tahap saja yang diperlukan untuk membentuk senyawa bisiklik. Sebagai contoh, untuk senyawa 1, DNA-nya dalam posisi warna hijau, dienofilnya merah, akan terbentuk produk ini. DNA ini dengan dienofil itu dalam satu molekul yang sama memberikan produk ini. DNA ini dengan dienofil ini memberikan produk 1 ini. DNA hijau dengan dienofil merah ini akan membentuk senyawa ini. Ini reaksi yang mudah dilakukan dan menghasilkan rendemen yang tinggi. Itu juga dengan
Tipe 1 misalnya. Jika ada senyawa ini direaksikan dalam panas, ternyata terbentuk senyawa ini. Nah, bagaimana kita memahaminya? Jadi ternyata siklobutena ini tidak stabil, dia pecah menjadi DNA, dan DNA ini bereaksi dengan dinofil merah membentuk senyawa terpenoid ya, senyawa sel alam sterol seperti hormon gitu. Bisa juga ketika membentuk tipe 2, artinya membentuk jembatan. Dalam kasus ini misalnya ini DNA, ini dinofil membentuk ini jembatan, DNA dinofil membentuk jembatan, DNA dinofil membentuk jembatan, DNA di sini, dinofil di sini, lalu ini menekuk ke sana membentuk jembatan. Ini juga dimungkinkan. Nah, ternyata senyawa karbonil ini bisa juga menjadi DNA. Jadi DNA-nya ini, dinofilnya ini terbentuklah senyawa heterosiklik. DNA-nya ini, dinofilnya ini membentuk senyawa heterosiklik yang lain. Nah, ini juga dimungkinkan heteroatom as a part of the diene. Bisa juga sebagai dinofilnya, misalnya dalam senyawa imina dapatkan cincin 6 nitrogen, senyawa keton misalnya aldehid dapatkan kromon, lalu senyawa imin mendapatkan senyawa piperidin dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa digunakan heteroatom itu baik sebagai DNA maupun sebagai dinofil. Nah, ada kemungkinan juga inverse elektron Diels-Alder. Jadi tadi kita sudah selesaikan bagian pertama, reaksi Diels-Alder yang normal, di mana DNA-nya kaya elektron, dinofilnya miskin elektron. Tapi bisa juga sih kebalikannya. Sebagai contoh senyawa ester ini, ester merupakan gugus penarik elektron, sehingga DNA-nya ini elektron yang miskin elektron, dinofilnya kaya elektron. Nah, reaksi keduanya ini bisa terjadi, tetap bisa terjadi, dan ternyata menghasilkan senyawa aromatik karena gugus karboksilatnya yang di jembatan ini lepas secara termal membentuk senyawa ini, dan senyawa ini juga ternyata mengalami pelepasan gugus alkohol eliminasi membentuk senyawa aromatik ester aromatik. Contoh yang lain adalah senyawa seperti senyawa kromon ini dengan senyawa alkena membentuk senyawa metoksi benzen, sama gugus karboksilat yang di jembatan ini putus, lalu metanol lepas sebagai gugus pergi. Nah, senyawa inverse dari Diels-Alder ini banyak dimanfaatkan untuk pembuatan senyawa ortoquinodimetan yang akhirnya akan menghasilkan senyawa estron, suatu hormon. Jadi mula-mula adalah satu siklopentenon direaksikan dengan reagen Grignard menjadi senyawa ini, direaksikan dengan alkil halida dengan adanya basa LiNH2, maka senyawa hidrogen alfa di sini akan disubstitusi membentuk ikatan CC dengan senyawa alkil iodida ini membentuk senyawa satu ini. Nah, senyawa ini karena dia punya DNA, maka dapat direaksikan dengan dinofil membentuk satu ikatan siklik. Siklik ini ketika dipanaskan, siklobutana ini, maka akan menjadi satu dinofil DNA yang baru. Dinofil lain yang masih tersisa bisa membentuk siklik. Langsung terbentuk senyawa ini. Nah, ketika gugus trimetilsilil ini dihidrolisis dalam suasana basah, trifluoroastik asid, maka akan dihasilkan senyawa estron. Nah, serupa dengan senyawa tadi, estron tadi, maka reaksi dari senyawa-senyawa ini akan menghasilkan senyawa heterosiklik yang unik, di mana mula-mula siklobetadiena ini putus membentuk DNA dan bereaksi dengan dinofil ini membentuk
membentuk ini, dengan diionofil karbonil membentuk ini, dengan diionofil nitrogen membentuk ini, dengan diionofil nitril membentuk senyawa yang lainnya. Dalam posisi inverse Diels-Alder bisa juga terjadi fotoenolisasi, di mana senyawa stofenon ini ketika diradiasi dengan cahaya, maka akan menghasilkan pemutusan homolitik dari ikatan B membentuk satu radikal di atom karbon dan satu radikal di atom oksigen. Nah, radikal ini maka bisa bereaksi, satu elektron ke sini, satu elektron ke sini jadi rangkap, satu elektron yang tersisa dengan satu elektron di sini jadi rangkap, hidrogennya diambil oleh oksigen jadi enol. Nah, enol ini penting karena ini menjadi satu DNA yang baru. Semula DNA-nya ini cis dalam posisi trans, sekarang menjadi posisi cis. Ini penting untuk aktivasi. Nah, ketika direskan diionofil, maka akan terbentuk senyawa siklik yang baru. Lepasan H2O akan membentuk senyawa gugus biaromatik naftil gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan ketika senyawa ini direaksikan dengan anhidrida asam. Maka DNA ini dengan diionofil ini akan bereaksi membentuk senyawa siklik yang lain. Bagian kedua dari reaksi perisiklik selain reaksi Diels-Alder adalah reaksi sikloadesi 1,3 dipolar. Dikatakan 1,3 dipolar karena suatu molekul itu memiliki muatan positif dan negatif secara bersama-sama. Jadi ada muatan positif negatif parsial dan muatan positif parsial dalam suatu molekul dengan dikatakan 1,3 dipol. Ada dipol positif dan dipol negatif. Nah, dipol ini dapat bereaksi dengan dipolarofil. Kalau tadi diena dengan diionofil, kalau ini karena 1,3 dipolar dengan dipolarofil membentuk suatu struktur siklik yang baru. Bisa juga dipol itu memiliki ikatan rangka 3 membentuk senyawa alkena siklik yang lain. Nah, ini prinsipnya masih sama, bahwa interaksi antara homodipol dengan LUMO-dipolarofil ini harus sesuai. Fasa dari orbitalnya harus sama-sama merah atau sama-sama putih sebagai contoh, sehingga siklik itu bisa terbentuk. Nah, ini sebenarnya ya mirip-mirip dengan Diels-Alder karena ada diionofil dan diena, hanya ini dalam posisi 1,3. Nah, nanti ikatannya antara atom C dengan atom ini dan atom A dengan atom ini ya mirip pembentukan sikliknya. Hanya karena pada awalnya digunakan senyawa 3 karbon dan 2 karbon, maka relatively banyak berada di posisi 5, cincin 5. Nah, contoh dari 1,3 dipol itu bisa di azoalkana karena N-nya positif dan C-nya negatif, asida N-nya positif dan N-nya negatif sebelahnya, nitril imin, nitril ilida, nitril oksida, azometanilida, nitron, karbonil oksida, dan karbonil ilida. Ini contoh-contoh senyawa 1,3 dipol yang bisa dipakai. Seperti Diels-Alder, maka muatan positif dan negatif pada posisi 1 dan 3 ini bisa membentuk overlap orbital dengan suatu senyawa alkena, sehingga terdapat intermediate siklik seperti ini yang akan membentuk senyawa heterosiklik nitrogen cincin 5. Transition state ini tidak terlalu polar karena polaritas plus dan min ini akhirnya digunakan secara bersama-sama, sehingga senyawa yang dihasilkan tidak lagi polar seperti bahan
In most cases, dalam banyak kasus, reaction ini merupakan reaction concerted cycloaddition 4+2, sama dengan diasalir. Nah, contoh yang digunakan misalnya, lagi-lagi ketika digunakan trans, maka konfigurasinya akan tetap tidak berubah dalam reaksi perisiklik. Diphenyl nitrilimine dengan trans-stilbene akan menghasilkan senyawa trans, diphenyl dengan cis-stilbene akan menghasilkan senyawa cis. Nah, sin-adisi juga bisa terjadi ketika digunakan para-nitrophenyl asida dengan senyawa ini, misalnya trans-metil dengan ether, maka akan dihasilkan senyawa siklik nitrogen dalam posisi trans. Apabila digunakan cis atau Z, itu konfigurasinya akan diperoleh konfigurasi Z juga. Nah, fenildiazometan ini juga bisa digunakan untuk alkena yang lain, misalnya karena fenilnya ada di sini, maka dia juga bisa terpengaruh, baik itu dia dalam posisi mendekati atau menjauhi. Nah, ini bisa terjadi semuanya. Nah, reaksi sikloadisi 1,33 polar ini, seperti yang saya katakan tadi, sama, kita harus melihat mana elektron rich-nya, mana elektron deficient-nya. Sebagai contoh, untuk posisi untuk senyawa siklik nitrogen ini, elektron rich-nya ada pada atom oksigen dan defisiennya pada karbon. Sedangkan untuk senyawa alkenanya, rich-nya berada dalam posisi karbon di sini. Nah, siklisasi yang terjadi ini akan membentuk senyawa siklik oksigen. Ini contoh lain dalam sintesis senyawa nitron dari aldehida dengan hidroksil amin membentuk senyawa nitron. Nah, nitron ini juga bisa terbentuk dari senyawa nitril dengan Cl2 lalu direaksikan dengan basa. Bisa juga dibentuk dengan senyawa nitro dengan fenilsosianat membentuk senyawa nitrilon yang lain, nitril oxide gitu ya. Nah, nitril oxide ini karena dipolar bisa bereaksi dengan transalken membentuk senyawa siklik nitrogen. Apabila direduksi dengan nikel rane, maka ikatan ini akan putus membentuk senyawa beta hidroksi keton. Apabila direduksi dengan LiAlH4, imina ini akan menjadi senyawa amina. Dan ikatan N dengan O ini putus. Nah, siklisasi juga bisa terjadi misalnya dalam kasus seperti seolah-olah DNA dengan senyawa hidroksil amin. Untuk senyawa ini bagaimana kita dapat memahaminya? Yang pertama, senyawa karbonil ini akan bereaksi dengan gugus hidroksil amin membentuk senyawa imina. Nah, imina yang dipolar ini akan bereaksi membentuk siklik dengan senyawa alkena di sini sehingga membentuk senyawa produk yang diharapkan. Begitu juga dengan senyawa dioksolan siklik ini. Ketika alkena di sini dengan 1,3 polar di sana akan membentuk senyawa seperti pirazolin. Nah, reaksi 1,3 dipolar ini juga bisa dilakukan untuk senyawa nitril terkonjugasi dengan senyawa imina oksida membentuk senyawa siklik nitrogen oksigen. Bisa juga nitronya tadi dikatakan membentuk nitril oksida. Nitril oksida ini direaksikan dengan alkuna membentuk senyawa aromatik cincin 5. Senyawa siklik yang sudah berada dalam bentuk siklik ini apabila dia memiliki plus minus 1,3 dipolar dengan alkena dalam satu molekul yang sama bisa bereaksi intramolekuler. Ini bisa dipandang seperti ini. Nah, bisa membentuk siklik sendiri dalam bentuk ini. Dan apabila direduksi dapat menjadi senyawa turunan dasar dari alkanoid. Nah, senyawa hidroksil amin yang lain dapat juga dioksidasi dengan NaOCl membentuk nitril oksida, dan nitril oksida ini bisa membentuk senyawa siklik dengan alkena dalam molekul itu sendiri. Ya, jadi pada intinya sama, bahwa 1,3 dipolar itu akan membentuk ikatan sigma dengan alkena
melalui seolah-olah sikloadisi 4+2. Nah, dari tadi kita terus membahas sikloadisi 4+2. Apakah mungkin ada sikloadisi dengan sistem yang lain? Jawabannya adalah mungkin. Sebagai contoh sikloadisi 2+2. Nah, sikloadisi 2+2 ini misalnya dengan radiasi ultraviolet, maka elektron dengan spin minus setengah ini akan tereksitasi dalam bentuk singlet radikal tripletnya. Nah, elektron-elektron yang tidak bereaksi ini, yang tidak berpasangan ini bisa menyebabkan senyawa alkena tersebut menjadi sangat reaktif. Nah, sebagai contoh ini, ground state-nya alkena adalah dalam posisi ini, excited-nya seperti ini, maka ketika digabungkan, 1 elektron dan 2 elektron memberikan 3 elektron, 1 elektron dengan 0 elektron memberikan 1 elektron. Ya, ketika dibuat misalnya senyawa enon dengan radiasi ultraviolet, maka dia akan menjadi aktif, tereksitasi elektronnya, hanya sebatas tereksitasi, lalu membentuk ikatan Pi ini menjadi ikatan sigma yang menghubungkan kedua senyawa itu. Ikatan Pi yang dari senyawa B membentuk jembatan yang lain juga. Terbentuklah senyawa siklobutana. Nah, tapi apabila radiasi ultraviolet tersebut cukup kuat, maka elektron Pi ini bisa terjadi pemutusan homolitik menghasilkan radikal pada masing-masingnya. Nah, radikal ini akan bereaksi dengan 1 elektron Pi masing-masing daripada alkena membentuk senyawa yang sama. Nah, ini manakah yang terjadi adalah tergantung pada intensitas dan lampu UV yang digunakan. Namun yang perlu diingat, apabila tidak ada pemutusan homolitik, panahnya harus memiliki kepala yang utuh. Sedangkan kalau ada radikal, hanya menggunakan satu sisi kepala panah. Itu yang harus diingat. Reaksi sikloadisi 2+2 ini sangat spesifik. Artinya saya tadi katakan, kalau dia ada dalam posisi di sebelah kanan cincin, maka dua-duanya sebelah kanan, maka produknya juga akan memberikan hal yang sama, dua-duanya sebelah kanan. Kalau posisinya ada di sebelah kiri mendekati, maka dia akan ada dalam posisi yang belakang. Nah, ini dapat dipahami tumpang tindihnya dengan intermediate di sini. Karena dia ada di bawah, maka menjadi bawah. Dua ini karena ada di atas, maka akan menjadi atas. Dan ini yang lebih disukai daripada ketika senyawa karbonil ini ada di sini. Tumpang tindih dari cincin ini tidak disukai karena lebih steric atau lebih hindered. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi ketika sikloheksenon direaksikan dengan 2 metilpropena, maka dibentuk senyawa siklik ini. Namun tidak mungkin dalam posisi ini. Kenapa? Lagi-lagi tadi karena posisi sterik. Di sini ada karbonil, masih harus berhadapan dengan 2 gugus metil, sehingga tidak disukai secara simetri, sehingga yang terbentuk hanya produk yang atas. Contoh juga ini sama, senyawa siklobutana ini dapat menjadi intermediate yang berguna dalam sintesis karyofilen. Begitu juga senyawa sikloheksenon dengan alkena, kita perlu mempertimbangkan steric hindrance karena semuanya hidrogen akan membentuk senyawa siklobutana dalam rendemen 90%. Bisa juga senyawa yang tengah ini terbentuk dari reaksi antara 2 sikloheksenon. Jadi karbonilnya sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Karena ini lagi-lagi adalah 2+2. Ini sebagai sistem 2 dapat bertindak bereaksi dengan dirinya sendiri. Hal yang sama juga bisa terjadi ketika ada reaksi heterosiklik nitrogen. Ini adalah 2 elektron dengan 2 elektron membentuk siklobutana yang dapat terus direaksikan membentuk grandisol sebagai bahan baku. Nah, reaksi yang sama juga bisa terjadi misalnya antara alkena di sini dan alkena di sana membentuk senyawa organik siklik, ya, sistem bisiklik ini.
Bisa juga dalam reaksi ini bereaksi dengan alkena di sana menutup membentuk satu cincin yang baru. Dan ketika dihidrolisis maka akan menghasilkan senyawa ester. Senyawa siklopentena ini dengan sikloheksenon ini juga bisa bereaksi sama dengan yang tadi. Dua ini berada pada posisi yang sama membentuk senyawa diester yang mengandung 3 cincin. Cincin 5, cincin 4, dan cincin 6. Nah, contoh lain adalah reaksi daripada senyawa cincin oksigen ini dengan sikloheksena. Posisi atas lebih disukai karena tidak ada gugus penghalang alkil di bawah. Jadi lebih tidak sterik sehingga diperoleh senyawa stereokimia tertentu. Begitu juga untuk hal yang sama, maka ini akan terjadi pada posisi dari atas karena posisi bawah ada struktur yang besar. Lalu ketika ini dihidrolisis maka akan didapatkan senyawa tertentu. Nah, ini stereokimianya bisa kita kontrol dengan baik. Begitu juga senyawa antara sikloheksenon tersubstitusi dengan senyawa propadiena. Dapat mendapatkan senyawa ini dalam posisi di sini. Berarti siklopropadiena menyerang dari bawah. Bisa juga siklopropadiena ini menyerang dari atas. Nah, ini dengan komposisi 2:1. Bisa juga senyawa ini bereaksi dengan dirinya sendiri membentuk senyawa siklik yang apabila terus diolah bisa menjadi produk yang lain. Untuk reaksi ini sikloheksenon juga bisa bereaksi dengan seperti dienofil dengan 2 gugus ester maka akan dibentuk cincin 4. Jadi sikloadisi 2+2 itu sangat penting dalam pembentukan cincin siklobutana atau siklobutana. Reaksi yang sama untuk reaksi de Mayo antara enol dengan enol alkena. Enol di sini akan bereaksi dengan ikatan alkena di sini membentuk suatu siklik yang baru. Dan siklik itu bisa diatur dengan basa, akan terjadi hidrolisis, dan hidrolisis ini hidrogen alfa di sini akan menyerang gugus karbonil membentuk satu senyawa siklik glikorin. Siklopentena juga bisa bereaksi dengan radiasi ultraviolet dengan pelarut aseton, bereaksi dengan dirinya sendiri membentuk senyawa di samping. Hal yang sama juga bisa terjadi dengan asam sinamat. Asam sinamat adalah bensin, CH-CH-COH, bisa bereaksi dengan dirinya sendiri, dan saya pikir produk ini lebih disukai karena guanidinosil yang besar itu berada dalam posisi yang berjauhan. Apabila satu senyawa mengandung 2 gugus alkena, maka alkena ini bisa membentuk sistem siklik yang baru dalam dirinya sendiri. Itu juga dimungkinkan. Nah, selain penggunaan radiasi ultraviolet, sehingga dalam reaksi elektrosiklik, apabila elektronnya memiliki double bondnya adalah genap, maka apabila thermal maka akan terjadi konrotatori. Namun apabila digunakan sinar UV akan terjadi disrotatori. Sedangkan untuk jumlah elektron pi yang ganjil, ikatan pi yang ganjil, maka thermal akan memberikan disrotatori dan fotochemical akan memberikan konrotatori. Kebalikannya. Nah, apa itu disrotatori? Apa itu konrotatori? Disrotatori adalah ketika dua orbital ini berputar, satunya clockwise, satunya counterclockwise, arahnya beda. Jadi yang pink ini bergerak ke kanan, sedangkan yang merah muda yang di kanan bergerak ke kiri. Sehingga akhirnya posisi yang plus dan plus ini bertemu membentuk orbital ikatan. Ini dikatakan disrotatory atau different, ada perbedaan rotation, different rotation. Namun konrotatori ini merupakan sama, rotasinya sama. Jadi kalau satunya clockwise, satunya akan juga clockwise juga. Nah, ini disebut sebagai konrotatori. Nah, ini bisa terjadi kalau senyawa siklik itu
digunakan secara termal untuk ikatan pi yang genap jumlahnya. Nah, contohnya dalam senyawa termal 2+2 untuk ketena dan isosianat ini, maka bisa membentuk senyawa siklobutanon ataupun senyawa amida siklik, laktan gitu. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi untuk senyawa sikloheptenon. Dengan radiasi UV akan terjadi isomerisasi yang semula cis menjadi trans, lalu apabila direaksikan, trans ini akan berputar sehingga membentuk seolah-olah cis lagi. Namun sebenarnya tidak ada hidrogen di depan dan hidrogen di belakang yang saling berposisi parah. Dan apabila diisomerisasi, maka akan didapatkan senyawa yang cis. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi ketika senyawa siklik ini dipanaskan, maka akan terjadi rotatori yang sesuai, di mana dari senyawa ester siklik ini akan menjadi senyawa ketena. Lalu senyawa asil halida ini, hidrogen dan HCl-nya lepas, membentuk senyawa juga ketena. Dikloridanya lepas dengan bantuan logam zinc, membentuk ketena. Nitrogennya lepas, membentuk ketena. Nah, aplikasi dari ketena ini misalnya adalah untuk siklopentadiena dengan ketena klorida akan didapatkan senyawa ini. Ketika digunakan zinc, maka satu hidroklor akan lepas, membentuk senyawa alkena ini. Apabila dihidrolisis, enol ini akan kembali dalam bentuk keto. Lalu klor ini akan direaksikan lagi dengan zinc, diambil, lepas lagi satu, pada akhirnya akan menjadi senyawa keton tanpa substitusi halida. Dan senyawa keton ini apabila direaksikan dengan MbCPPa, maka akan terjadi insersi atau oksigen membentuk senyawa ester. Nah, pendekatan diskoneksi retrosintesis untuk senyawa siklik dengan reaksi sikloadisi juga bisa dilakukan. Sebagai contoh, ketika senyawa yang di tengah ini didiskoneksi pada posisi horizontal, maka akan diperoleh bahan awal senyawa ketena ini dan alkena ini. Sedangkan apabila diputus dalam posisi vertikal, maka akan diperoleh senyawa ketena tidak tersubstitusi dengan senyawa 2-butena, cis 2-butena. Nah, stereochemistry ini bisa dikontrol. Oleh karenanya, reaksi dengan 2-butena ini lebih disukai daripada pemutusan dengan secara horizontal. Karena kita tidak tahu apakah posisinya berada dari atas atau dari bawah nantinya ketika reaksi. Sedangkan kalau dengan 2-butena mau dari atas atau dari bawah, sudah jelas butena ini cis, maka produknya pastilah cis. Sedangkan kalau ini belum tahu, karena stereokimia reaktan belum difikskan. Contoh aplikasi dari reaksi sikloadisi 2+2 adalah pembuatan senyawa, misalnya dari senyawa ether direaksikan, maka alkena ini akan bereaksi membentuk ini. Dan ketika direaksikan dengan CH2N2, maka akan terjadi insersi metilena membentuk cincin 5. Di mana OR ini merupakan gugus ini, dan aromatik dari toluena ini memberikan gugus AR. Hal yang sama juga berlaku untuk senyawa terpena yang bagian ini, maka apabila direaksikan dengan senyawa karbonil, maka diperoleh senyawa siklobutana. Begitu juga untuk senyawa imina, apabila direaksikan dengan siklopentena, maka seolah-olah dia akan mendekat dengan posisi ini, lalu dia akan membentuk 2+2, lalu imina ini akan putus terhidrolisis membentuk senyawa karbonil. Reaksi antara ketena dengan enamin juga bisa dilakukan, di mana akan dihasilkan senyawa amina, karena reaksi alkenanya di sini dengan alkena di sini membentuk senyawa karbonil dan amina. Difluoro dihaloetilen juga bisa digunakan, akan jadi siklik keempat dengan substituen misalnya tetrafluoro atau difluorodikloro. Nah, ini penting sebagai sumber alkil halida.
untuk sintesis senyawa organik. Bisa juga dengan acetylene biradikal mekanisme dengan difluorodihaloetilen, maka akan dari alkuna misalnya akan menjadi alkena. Ketika dihidrolisis akan mendapat senyawa 1,2 diketon. Sikloadisi dengan beta laktam juga bisa didapat. Seperti tadi, ketika ini diputuskan dari vertikal akan diperoleh senyawa imina dan ketena. Apabila secara horizontal akan mendapatkan isocyana dan alkena. Nah, ternyata yang diperoleh adalah posisi imina karena stereokimianya tidak terlalu penting dalam kasus ini, tidak perlu ditentukan. Sehingga senyawa halida asam direaksikan dengan basa akan menjadi ketena. Ketena ini direaksikan dengan imin akan menghasilkan senyawa produk yang diinginkan. Reaksi Schrödinger juga reaksi yang cukup terkenal, mirip dengan reaksi imina di atas. Ketika ada alkena dengan imina, maka akan terbentuk senyawa amida. Amida ini dapat bereaksi dengan natrium bikarbonat untuk membentuk dari halida sulfoksida menjadi asam sulfat yang dapat dihidrolisis berlanjut membentuk senyawa amida yang dikehendaki. Aplikasi yang lain yang mungkin adalah pembentukan cincin ganda daripada heterosiklik nitrogen. Sebagai contoh, atom nitrogen ini sebagai basa akan mengambil H+, lalu alkena di sini dengan alkena di sini akan bisa berinteraksi melalui pergeseran 6 endo. Oksigen ini akan mengikat karbon di sini, ikatan pi akan menjadi ikatan sigma, dan ikatan pi akan menjadi elektron bebas dalam senyawa heterosiklik ini. Bisa juga senyawa amina direaksikan dengan senyawa formaldehida membentuk senyawa imin, dan imin yang bermuatan positif ini bisa bereaksi substitusi elektrofilik dengan cincin aromatik membentuk senyawa heterosiklik nitrogen. Ini biasanya metode sintesis yang baik untuk senyawa heterosiklik nitrogen ganda. Aplikasi yang lain adalah untuk misalnya sintesis senyawa asam endiandrik A dari senyawa alkena terkonjugasi ikatan sigma pi sigma pi sigma pi sigma pi sigma pi sigma pi sigma ada karboksilat jadi asam seperti asam lemak gitu. Namun apabila karena reaksi konformasinya cis, maka cis ini bisa mengalami reaksi siklisasi. Elektron pi di sini menjadi sigma, ini bergeser pi-nya sehingga mendapatkan senyawa ini. Nah, ternyata tiga ikatan pi yang tersisa ini masih bisa membentuk siklisasi yang baru lagi, membentuk ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, ikatan pi dari gugus cabang vanil ini ternyata bisa membentuk ikatan cis lalu bereaksi lagi membentuk senyawa hydriodic acid A. Nah, ini sederhana reaksinya, hanya menggunakan panas, lalu panas, dan panas. Jadi hanya satu panas, jadi reaksi senyawa reaktan dipanaskan namun diperoleh senyawa hydriodic acid A. Ini adalah sistem 4N, artinya jumlah ikatan pi-nya genap, sehingga memberikan konrotatori. Lalu ini adalah sistem ganjil, ada 3, maka pemanasan akan memberikan disorotatori, dan lalu sikloadesi Diels-Alder ini sebagai diena dan ini sebagai dinofil. Nah, aplikasi yang terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah sintesis kubana dengan pendekatan perisiklik. Kubana ini menjadi suatu senyawa yang penting karena secara artistik dia unik. Merupakan 6 cincin 4 yang saling berhubungan satu sama lain. Tidak memiliki gugus fungsi apapun. Pure adalah sikloalkana. Highly strained artinya cincin 4 ini sebenarnya tidak stabil. Terlebih lagi apabila cincin 4 itu berhubungan satu sama lain. Dan molecular weight-nya, massa molekulnya cukup rendah sehingga dia bisa bersifat volatil, artinya tidak mudah untuk ditangani.
Nah, ini merupakan tantangan tersendiri untuk organic chemist untuk bagaimana cara membuat Cubana secara efektif dan dapat diproduksi secara komersial. Nah, analisis retrosintesis seperti tadi kita tahu bahwa cincin siklobutana ini bisa dibuat dari dua senyawa alkena. Jadi apabila di retrosintesis secara vertikal begini bisa didapatkan senyawa dua alkena ini. Nah, namun kita perlu ingat bahwa cincin 4 ini sebenarnya tidak stabil, maka bisa jadi balik kembali kepada reaktannya. Dan apakah senyawa ini ada, dipertanyakan lagi. Dan apakah dia bereaksi dengan dirinya sendiri atau karena rintangan steric hindrance itu dia lebih memilih untuk bereaksi dengan dirinya sendiri dalam bentuk molekul yang lain. Artinya bukan intramolekular reaction, tapi intermolekular reaction. Nah, ini diskoneksi ini menjadi tidak relevan ketika terdapat tiga masalah dalam keseimbangan kimia, stabilitas starting materialnya, dan reaksi samping melalui reaksi intermolekuler. Maka metode yang kedua yang dapat kita dekati adalah pemasangan gugus fungsi. Apa gugus fungsi yang harus digunakan? Karena gugus fungsi itu pada nantinya harus hilang dari Cubana yang tidak memiliki gugus fungsi sama sekali, maka fungsional group tersebut harus dapat dihilangkan dengan mudah. Lalu harus juga dapat dibentuk dengan mudah. Jangan sampai fungsional group yang nantinya akan dihilangkan itu memasangnya tidak mudah. Lalu bisa juga gugus fungsi itu dipasang dengan adanya ring expansion, misalnya dari siklopropana menjadi siklobutana, atau ring contraction dari siklopentana menjadi siklobutana. Nah, functional group apa yang cocok? Sebagai contoh, apabila kita punya siklopropanon lalu menjadi siklobutanon, apakah mudah? Ternyata sulit. Nah, yang mudah ternyata adalah ring contraction dari siklopentanon melalui reaksi Favorsky, ikatan gugus COBr ini hilang berubah menjadi COOH, siklobutana. Nah, pemutusan gugus asam karboksilat ini dapat juga menjadi siklobutana. Ini possible dengan dekarboksilasi secara termal. Nah, lalu apakah yang baik digunakan yang Cubana dengan satu gugus fungsi karboksilik asid atau dua? Nah, karena satu karboksilik asid hanya akan memberikan satu cincin 4, maka dengan adanya dua karboksilik asid, maka kan dapat cincin 4-nya akan jadi lebih banyak, dapat dibuat dari situ. Lalu kalau dua, posisinya di mana? 1,2, 1,3, atau 1,4? Mana yang lebih mudah secara point sintesis? Posisi 1,2 dapat dibuat dari senyawa ini di bromo, posisi 1,3 dengan senyawa ini, posisi 1,4 dapat disintesis dari baik dari senyawa ini maupun dari senyawa itu. Nah, karena ada dua senyawa yang mungkin digunakan, maka senyawa 1,4 ini lebih disukai. Nah, sebagai contoh, senyawa ini apabila didiskoneksi ikatan CC di sini, maka akan dihasilkan senyawa dialkena di sini yang identik dengan senyawa ini. Apabila didiskoneksi di posisi ini, dalam posisi ini, maka akan diperoleh senyawa sebelah kanan. Apabila didiskoneksi di sebelah depan, maka akan dapat senyawa sebelah kiri. Nah, sebenarnya keduanya ini sama. Sehingga keduanya ini dapat dibuat dari reagen ini atau reagen ini. Dan reagen ini keduanya sama karena simetris. Nah, bagaimana sintesisnya? Sekarang sudah ketemu bahwa bisa dibuat dari siklopentenon. Dengan N-bromosuccinimida,
akan terjadi brominasi pada posisi alilik. Alkena ini kemudian diadisi dengan Br2 membentuk tribromosiklopentanone. Dengan basa, dia akan menjadi eliminasi HBr di sini dan eliminasi HBr di sini. Maka akan terbentuk senyawa intermediat ini yang langsung bereaksi dengan dirinya sendiri membentuk sikloadisi 4+2. Nah, senyawa ini dapat diproteksi gugus karbonilnya dengan etilendiol, lalu diperoleh senyawa intermediat yang di sini. Nah, intermediat yang di sini sekarang hanya memiliki dua gugus, yaitu gugus alkena di sini dan alkena di sini. Karbonil di sini tidak mungkin bereaksi dengan dirinya sendiri, dan karbonil di sini tidak bisa bereaksi di sana. Sehingga dapat diperoleh senyawa hampir kubana, intermediat dari kubana. Dengan KOH, gugus ini akan berubah menurut reaksi Faworski menjadi gugus karboksilat. Lalu diolah dengan SOCl2 dan piridin membentuk gugus ester, dipanaskan, akan membentuk senyawa hampir kubana dengan satu gugus yang masih terproteksi. Proteksi ini dihilangkan dengan kondisi asam akan membentuk senyawa keton yang dengan KOH yang sama akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Lalu diikuti dengan tahap yang mirip dengan SOCl2 piridin tersier butyl peroxide, maka akan didapatkan senyawa asam peroksidanya. Dengan diisopropyl bensin, maka CO2-nya akan lepas bersama tersier butanol, sehingga didapatkan senyawa kubana. Nah, ini dilaporkan pertama kali oleh Philip Eaton dari University of Chicago. Ternyata sintesis kubana ini juga bisa dilakukan dengan tahapan yang lebih sedikit melalui modified sintesisnya, yaitu pertama dari siklopentanone dengan etilendiol membentuk senyawa terproteksi, lalu direaksi dengan Br2, lalu direaksi dengan NaOH membentuk cincin 5 yang memiliki DNA dan dienofil, lalu bereaksi sendiri dengan membentuk dimerisasi. Nah, alkena di sini dan di sana juga bisa direaksi dengan ultraviolet membentuk intermediat kubana 1, lalu langsung dihidrolisis. Keduanya langsung dihidrolisis sehingga mendapatkan CO2. Jadi tidak satu-satu seperti yang dilakukan oleh Prof. Eaton. Lalu CO2-nya ini dihilangkan dengan mudah didapatkan senyawa kubana. Jadi teknik dalam perisiklik ini cukup penting untuk mendesain senyawa sintesis senyawa organik karena ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan, khususnya adalah aplikasi stereokimia yang sesuai, dan reaksi ini mudah karena hanya perlu membutuhkan panas atau sinar ultraviolet. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih.